Dirgayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021. Masih semangat? Semoga kita semuanya sehat walafiat dan diberikan keselamatan dari panasnya penyakit corona. Dan mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita telah memahami beberapa penghalang, pendorong dan perusak nilai ibadah, maka tidak ada salahnya sambil saya mendengarkan lagu Datang Untuk Pergi ciptaan Bang Haji Rhoma Irama. Marilah kita memahami juga mengenai beberapa hal yang dapat merintangi ibadah kita, antara lain satu, rezeki dan keinginan untuk memilikinya. Perintah yang kedua adalah qadha dan qadar. Perintah yang ketiga adalah lintasan pikiran dan cita-cita untuk mewujudkannya. Dan yang keempat, perintahnya adalah musibah, fitnah, atau ujian. Kita masuki perintah yang pertama, yaitu rezeki dan keinginan untuk memilikinya. Terkadang saking kepinginnya kita memiliki rezeki atau kekayaan yang melimpah, kita terkadang lupa pagi, lupa siang, lupa malam, sehingga waktu untuk beribadah nyaris tidak ada. Pokoknya demi mendapatkan kekayaan yang melimpah, kita kadang secara hitung gampangannya. Nah, oleh karena itu, untuk menyingkirkan penghalang yang pertama ini, tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara tawakal, yaitu percaya bahwa soal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah tidak akan tertukar dengan yang lainnya kalau itu memang sudah rezeki kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqakum tsumma razaqakum, yang artinya Allah menciptakan kamu, kemudian Allah juga akan memberikan rezeki untukmu. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha", yang artinya dan tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberikan rezekinya. Kita harus yakin, harus percaya semua itu, karena jika tidak akan sangat berbahaya. Sebagaimana dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni pernah berkata, seandainya kamu semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahnya seluruh penghuni bumi dan langit, Allah tidak akan menerima ibadahmu itu sebelum kamu membenarkan janjinya. Kemudian seseorang bertanya, bagaimana aku membenarkan janjinya itu, wahai Uwais Al-Qarni? Uwais kemudian menjawab, caranya adalah engkau percaya bahwa Allah menanggung dan menjamin rezekimu, dan kemudian engkau menggunakan jasadmu hanya untuk beribadah kepadanya. Kemudian orang itu melanjutkan bertanya, lalu kau suruh tinggal di mana? Uwais Al-Qarnain menjawab, tinggallah kamu di Syam. Kemudian orang itu melanjutkan pertanyaannya lagi, yaitu bagaimana kehidupan di sana? Lalu Uwais Al-Qarni pun menjawab dengan nada agak tinggi, waspadalah jika hati ini telah dirasuki rasa ragu-ragu, nasihat apapun tidak akan ada
sifatnya. Di cerita lain dikisahkan bahwa ada seorang pencuri kuburan yang bertobat di hadapan Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian si pencuri itu pun bercerita banyak kepada Abu Yazid Al-Bustami. Lalu di tengah ceritanya itu dia mengatakan bahwa aku telah menggali sebanyak 1000 kuburan, dan dari sekian ribu yang saya gali itu tak satu pun mayat yang menghadap ke kiblat kecuali 2 orang laki-laki. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami pun berkata kepada pencuri itu, kasihan mereka, keraguan-raguan mereka telah membuat mereka tidak mampu menghadap kiblat atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari penyakit ragu-ragu. Ragu-ragu akan jaminan Allah Subhanahu wa taala mengenai rezeki kita dengan cara memperbanyak membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dani wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari penyakit ragu-ragu. Selain itu, agar kita diberikan rezeki oleh Allah yang banyak dengan jalan yang tidak disangka-sangka, marilah kita baca doa Allahumma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan rezeki baginya.